Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Minasan akan belajar bahasa Jepang bersama Sensei. Perkenalkan, nama Sensei adalah Rizal Sensei. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama Minasan masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan juga semoga keluarga kita, teman-teman kita, dan juga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan. Minasan, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker ketika bepergian, dan yang ketiga menghindari keramaian. Saya ucapkan selamat datang di kelas bahasa Jepang hari ini. Juga hajimemashou. Hari ini kita akan masih mempelajari untuk salam sapaan. Minggu kemarin kita sudah belajar ungkapan saat bertemu berpisah dan salam sapaan yang diucapkan di kondisi lainnya. Minggu ini kita akan belajar tentang instruksi di kelas dan juga angka. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Minasan, saya akan menjawab pertanyaan dari Minasan minggu kemarin. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan dari Dik Azizah. Sensei, bahasa Jepang memiliki 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Lalu apa perbedaan antara ketiganya? Oke, Dik Azizah, selain bentuk huruf hiragana dan katakana berbeda, penggunaannya juga berbeda. Huruf hiragana digunakan untuk menulis kosakata dalam bahasa Jepang, sedangkan huruf katakana digunakan untuk menulis kosakata dari serapan bahasa asing. Contohnya bisa dilihat pada kata ringo dan orange. Ringo artinya adalah apel. Ringo ditulis menggunakan huruf hiragana karena merupakan kosakata dari bahasa Jepang. Sedangkan orange yang artinya adalah jeruk ditulis menggunakan huruf katakana. Kenapa? Karena orange berasal dari kata orange. Lalu untuk kanji, penggunaannya lebih untuk memudahkan kita dalam membaca dan memahami kalimat. Contohnya adalah pada kalimat ibu menyukai bunga. Kalimat tersebut dalam bahasa Jepang adalah hahawa hanaga sukides. Apabila ditulis menggunakan huruf hiragana, maka akan seperti contoh yang ada di bawah. Bahkan orang Jepang sendiri pun ketika pertama kali membacanya akan butuh waktu beberapa saat untuk memahaminya. Kalimat tersebut akan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami apabila kata haha dan kata hana ditulis menggunakan huruf kanji. Seperti contoh yang ada di paling bawah. Kata haha ditulis menggunakan kanji yang berwarna merah, sedangkan hana ditulis menggunakan kanji yang berwarna biru. Hahawa hanaga sukides. Kalimat tersebut menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami. Hai Minasan, untuk pertanyaan kedua berasal dari Dik Andini kelas 12 CP2. Huruf kanji mewakili satu atau lebih makna dan memiliki beberapa cara baca. Bagaimana cara baca huruf kanji? Oke Dik Andini, sebelum kita mengetahui cara baca huruf kanji, mari kita belajar terlebih dahulu tentang sejarah dari huruf kanji. Huruf kanji berasal dari Cina sebelum akhirnya diadaptasi di Jepang. Sebelum kedatangan kanji di Jepang, Jepang memiliki bahasa lisannya tersendiri. Setelah kedatangan huruf kanji, orang Jepang mulai melekatkan bahasanya ke kanji. Oleh karena itu, huruf kanji memiliki 2 cara baca, yaitu cara baca Cina, onyomi, dan cara baca Jepang, kunyomi. Jadi pengucapan kanji antara orang Cina dan orang Jepang tidak sepenuhnya sama. Biasanya onyomi akan digunakan saat huruf kanji bergabung dalam satu kata. Jumlah kanji ada 2000 huruf lebih. Cara membaca kanji adalah harus mengetahui cara baca onyomi dan kunyominya terlebih dahulu. Kanji biasanya dipelajari oleh orang Jepang sejak SD. Bahkan bagi orang Jepang sendiri pun sulit untuk mengetahui cara baca seluruh kanji yang ada. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Dik Bagas kelas 12 Elin 2. Sensei, kiat-kiat supaya paham dan bisa bahasa Jepang apa ya? Oke, Dik Bagas, Sensei akan memberikan kiat belajar bahasa Jepang versi Rizal Sensei.
Yang pertama adalah belajar hiragana dan katakana terlebih dahulu agar Dik Bagas mudah untuk mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, gunakanlah buku yang sesuai dengan cara belajar Dik Bagas. Sensei menyarankan 2 buku, bisa menggunakan Minano Nihongo atau Nihongo no Kiso. 2 buku ini juga yang saya pelajari saat pertama kali belajar bahasa Jepang. Lalu yang ketiga, jadikan bahasa Jepang sebagai rutinitas sehari-hari dengan mendengar dan mengucapkannya setiap hari. Dik Bagas bisa mulai menamai benda-benda yang ada di sekitar Dik Bagas dengan bahasa Jepang, lalu membiasakan diri untuk mengucapkannya. Lalu yang keempat, Dik Bagas bisa menulis buku harian dengan bahasa Jepang. Yang keempat ini bisa Dik Bagas lakukan ketika Dik Bagas sudah belajar kosakata dan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Jadi saja saya harap Dik Bagas bisa cepat paham dan bisa bahasa Jepang ya. Semangat belajar bahasa Jepang dan batik kudasai. Oke minasan, hari ini kita akan mempelajari tentang instruksi di kelas, lalu dilanjutkan dengan bilangan 1 sampai 10 dan bilangan 10 sampai 100, lalu diakhiri dengan 100 sampai 1000. Minasan, untuk pembelajaran hari ini ganbatte kudasai. Semangat ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dari instruksi di kelas. Oke. Ada beberapa instruksi yang biasa diucapkan di kelas dalam bahasa Jepang. Biasanya untuk instruksi di kelas menggunakan bentuk te kudasai. Bentuk te kudasai adalah bentuk halus untuk mengucapkan permohonan dan permintaan tolong dan juga perintah. Tadi minasan sudah mendengar kata atau kalimat ganbatte kudasai dari sensei. Ganbatte kudasai artinya semangat ya, seperti itu. Ganbatte berasal dari kata gambaru. Gambaru diubah ke dalam bentuk te dan ditambahkan kudasai, maka akan berubah menjadi sebuah kalimat perintah, permohonan atau permintaan tolong. Gambaru berubah menjadi ganbatte lalu ditambahkan kudasai. Oke minasan bisa lihat di presentasi PowerPoint Sensei. Di situ ada beberapa contoh kalimat instruksi di kelas. Pertama adalah kite kudasai, digunakan untuk meminta seseorang untuk mendengarkan. Hai minasan, jugo o kite kudasai, tolong dengarkan pelajaran. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, kaite kudasai, artinya adalah tolong ditulis. Kaite kudasai. Lalu selanjutnya itte kudasai, artinya adalah tolong ucapkan. Lalu yang keempat adalah yonde kudasai, yang artinya adalah tolong membaca atau tolong dibaca. Lalu yang kelima adalah akete kudasai. Akete artinya buka, maka akete kudasai artinya adalah silakan dibuka. Lalu selanjutnya adalah mite kudasai. Mite kudasai digunakan saat meminta seseorang melihat. Hai minasan, mari kita lanjutkan. Oke minasan, kudasai adalah ungkapan tolong atau silakan. Saat guru dalam pembelajaran bahasa Jepang memberikan instruksi kepada siswanya, biasanya mengucapkan kudasai pada akhir kata. Nah, kata kudasai secara harfiah memiliki makna tolong, mohon, atau silakan. Berarti guru tersebut menyebut tolong atau silakan saat memberikan instruksi kepada siswanya dengan sopan. Selain itu, kudasai juga dapat minasan gunakan saat meminta tolong kepada guru atau siswa lainnya. Terus bagaimana caranya untuk membuat kalimat tolong atau silakan? Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan menggunakan bentuk te kudasai. Minasan bisa lihat kata kerja
di dalam bentuk kamus, lalu mengubahnya ke dalam bentuk T, lalu tambahkan kudasai. Seperti pada kata ganbate kudasai. Hai minasang, di sini terdapat instruksi lainnya yang biasa digunakan di kelas. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama adalah tatte kudasai, artinya tolong atau silahkan berdiri. Suatte kudasai, artinya tolong atau silahkan duduk. Agete kudasai, artinya tolong atau silahkan angkat. Hajimete kudasai, artinya tolong atau silahkan dimulai. Lalu kuatte kudasai, artinya tolong atau silahkan selesaikan. Hanashite kudasai, artinya tolong atau silahkan berbicara. Kotaete kudasai, artinya tolong atau silahkan jawab. Dan shizuka ni shite kudasai, artinya tolong tenang. Hai minasang, mari kita belajar tentang budaya Jepang. Di Jepang, saat memulai kelas, biasanya ketua kelas atau dalam bahasa Jepang hancho mengucapkan kiritsu. Kiritsu artinya adalah meminta semuanya untuk berdiri. Jadi ketika ketua kelas mengucapkan kiritsu, minasang wa tatte kudasai, atau tolong berdiri. Selanjutnya, ketika hancho mengucapkan rei, maka minasang mengucapkan salam sambil melakukan ojiki atau gerakan membungkuk. Hai minasang wa, ketika hancho mengucapkan rei, maka minasang wa aisatsu o itte kudasai. Selanjutnya adalah ketika hancho mengucapkan chakuseki, maka minasang dipersilakan untuk duduk. Hancho wa chakuseki o iu toki ni minasang wa suatte kudasai. Kita bandingkan dengan budaya yang ada di Indonesia. Biasanya ketika minasang memulai kelas, maka ketua kelas mengucapkan di tempat duduk siap, lalu berdoa mulai, selesai, lalu memberi salam kepada guru. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara budaya Jepang dan budaya Indonesia ketika memulai kelas. Hai minasang, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan atau bango. Pada dasarnya, sistem susunan dan penulisan angka dalam bahasa Jepang sama dengan numeral dari 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Untuk angka atau bango dalam bahasa Jepang itu jarang ditulis menggunakan huruf kanji, kecuali pada alamat, seperti itu. Nah, bahasa Jepang dari 0 itu adalah 0. Lalu bahasa Jepang 1 itu adalah ichi, 2 ni, 3 sang, 4 hyong atau shi, 5 go, 6 roku, 7 nana atau shichi, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Dan saya ulangi, untuk 0 0 atau rei, lalu untuk 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 hyong atau shi, 5 go, 6 roku, 7 nana atau shichi, 8 hachi, 9 kyu, dan 10 ju. Sensei, kenapa angka 4 dan angka 7 memiliki dua cara baca? Ya, karena pengucapan angka 4 dan angka 7 itu sesuai dengan kata yang digunakan. Contohnya saat kita ingin mengucapkan 4 menit, maka bahasa Jepangnya adalah yongpun. Artinya 4 menit, yongpun. Sedangkan kalau kita ingin mengucapkan bulan 4, maka bahasa Jepangnya bukan yongatsu, tetapi shigatsu.
bulan 4 shigatsu. Maka dari itu tergantung dari kata yang digunakan, maka akan menggunakan yong atau shi untuk angka 4. Maka dari itu untuk belajar bahasa Jepang kita perlu untuk mengetahui kosakata yang akan kita pelajari. Minasang, mari kita berlatih mengucapkan bilangan dari angka 0 sampai 10. Minasang, silakan ucapkan angka tersebut dalam bahasa Jepang. Minasang wa nihongo de bango o itte kudasai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, minasang, terima kasih. Sekarang mari kita ucapkan angka tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Minasang wa Indonesia gode bango o itte kudasai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rei. Oke, minasang, terima kasih. Hai minasang, Sensei akan bertanya kepada minasang, apa bahasa Jepang dari angka 7? Oke, lalu apa bahasa Jepang dari angka 5? Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk belajar bilangan. Selanjutnya kita akan belajar bilangan belasan. Untuk bilangan belasan, rumusnya adalah ketika kita ingin mengucapkan angka 11, ju ichi, maka kita menggabungkan ju yang artinya 10 dan ichi yang artinya 1. Ju ichi, ju ichi. Oke, bahasa Jepang dari 11 adalah ju ichi. 12, ju ni. 13, ju sang. 14, ju yong. 15, ju go. 16, ju roku. 17, ju nana. 18, ju hachi. 19, ju kyu. 20, ni ju. Oke, untuk bilangan puluhan, maka awalnya adalah ni, yang artinya 2, dan ju, 10. Berarti ni ju, 20. Seperti itu. Mari kita ulangi dari angka 20 sampai angka 11. 20, ni ju. 19, ju kyu. 18, ju hachi. 17, ju nana. 16, ju roku. 15, ju go. 14, ju yong. 13, ju sang. 12, ju ni. Dan 11, ju ichi. Hai minasang, saya ingin bertanya, apa bahasa Jepang dari 14? Oke, selanjutnya adalah ju hachi. Apa artinya? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai untuk belajar puluhan dari 10 sampai 100. Hai minasang, rumus bilangan puluhan adalah kita mengucapkan angka depannya terlebih dahulu, yaitu bisa ni, sang, yong, lalu ditambahkan ju. Seperti itu. Contohnya pada angka 30,
maka kita mengucapkan sang terlebih dahulu lalu ju. Sangju artinya adalah 30. Lalu ketika kita ingin mengucapkan 35, maka kita menambahkan bilangan satuannya, yaitu angka 5, bahasa Jepangnya adalah go. Maka 35 menjadi sangjugo. Oke, minasang, mari kita mulai. Bahasa Jepang 10 adalah ju, 20 niju, 30 sangju, 40 yongju, 50 goju, 60 rokuju, 70 nanaju, 80 hachiju, 90 kyuju, dan 100 hyaku. Oke, minasang, mari kita ulangi dari belakang. Hyaku artinya adalah 100, kyuju artinya adalah 90, hachiju artinya adalah 80, nanaju artinya adalah 70, rokuju artinya adalah 60, goju artinya adalah 50, yongju artinya adalah 40, sangju artinya adalah 30, niju artinya adalah 20, dan ju artinya adalah 10. Oke, minasang, mari kita coba untuk menambahkan satuan. Bahasa Jepang dari 15 adalah ju, go. Pertama kita mengucapkan 15, bilangan puluhannya terlebih dahulu yaitu ju, dan dilanjutkan oleh bilangan satuannya 5 yaitu go. Maka 15 ju, go. Selanjutnya bahasa Jepang 26. 20 bahasa Jepangnya adalah niju. 6 bahasa Jepangnya adalah roku. Maka 26 niju roku. Lalu bahasa Jepang dari 37. 30 bahasa Jepangnya adalah sangju. 7 bahasa Jepangnya adalah nana. Maka bahasa Jepang 37 menjadi sangju nana. Selanjutnya bahasa Jepang 84. 80 bahasa Jepangnya adalah hachiju. 4 bahasa Jepangnya adalah yong. Maka 84 bahasa Jepangnya hachiju yong. Oke, seperti itu ya minasang, cara untuk menyebutkan angka dari 10 sampai 100. Oke, untuk angka dari 1 sampai 100, minasang bisa lihat di tabel berikut ini. Saya akan geser. Oke. 1 bahasa Jepangnya adalah ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong atau si, 5 go, 6 roku, 7 nana atau shichi, 8 hachi, dan 9 kyu. Mari kita lanjutkan. Bahasa Jepang 11 adalah ju ichi, 12 ju ni, 13 ju sang, 14 ju yong, 15 ju go, 16 ju roku, terus 17 ju nana, 18 ju hachi, 19 ju kyu, 20 niju, 21 niju niju sang, 23 niju saya ulangi, 23 niju sang, 22 niju ni, lalu 24 niju yong, 25 niju go, 26 niju roku, 27 niju nana, 28 niju hachi, lalu 29 niju kyu. Selanjutnya 33 sangju sang, 36 sangju roku, 39 sangju kyu, 42 yongju ni, 44 yongju yong, 56 goju roku, 58 goju hachi. Ya, betul. Lalu bahasa Jepang 73. Bahasa Jepang 78.
bahasa Jepang 86, bahasa Jepang 98, dan bahasa Jepang 100 adalah hyaku. Oke, minasang, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk bilangan 100 sampai 1000. 100 bahasa Jepangnya adalah hyaku. 200 nihyaku, 300 sangbyaku, 400 yonghyaku, 500 gohyaku, 600 ropyaku, 700 nanahyaku, 800 hapyaku, 900 kyuhyaku, dan 1000 seng. Minasang perhatikan untuk angka 300, 600, dan 800 penyebutannya berbeda dengan yang lain. 300 yaitu sangbyaku, 600 ropyaku, dan 800 hapyaku. Hati-hati ya untuk menyebutkan angka 300, 600, dan 800 karena penyebutannya berbeda. Selanjutnya, rumus untuk bilangan ratusan adalah sama seperti bilangan puluhan, yaitu menyebutkan angka awalnya terlebih dahulu, yaitu bilangan ratusan. Bilangan ratusan diawali dari angka depan, lalu ditambahkan hyaku. Contohnya 200 nihyaku, 400 yonghyaku, 700 nanahyaku, seperti itu. Lalu bisa minasang tambahkan bilangan puluhan dan bilangan satuan. Contohnya 234. Maka bilangan ratusannya adalah nihyaku, bilangan puluhannya adalah sangju, dan bilangan satuannya adalah yong. Maka 234 bahasa Jepangnya adalah nihyaku sangju yong. Seperti itu. Mari kita coba. Bahasa Jepang 200 nihyaku, 210 nihyaku ju, 216 nihyaku ju roku. Seperti itu ya. Selanjutnya bahasa Jepang 663. 600 bahasa Jepangnya adalah ropyaku, 60 bahasa Jepangnya adalah rokuju, dan 3 bahasa Jepangnya adalah sang. Maka 663 bahasa Jepangnya ropyaku, rokuju, sang. Ya, betul. Selanjutnya minasang, apa bahasa Jepang dari 987? Oke. 900 adalah kyuhyaku, 87 hachiju nana. Berarti 987 bahasa Jepangnya adalah kyuhyaku hachiju nana. Hai minasang, mari kita berlatih bagaimana cara untuk menyebutkan angka yang ada di bawah ini dalam bahasa Jepang. 46 bahasa Jepangnya adalah 46 bahasa Jepangnya adalah yongju roku. 101 bahasa Jepangnya adalah bahasa Jepang 101 adalah hyaku ichi. 98 bahasa Jepangnya adalah bahasa Jepang 98 adalah kyuju hachi. Kita mulai belajar bilangan ratusan. 278 bahasa Jepangnya adalah nihyaku nanaju hachi. 91 bahasa Jepangnya adalah kyuju ichi. 387 bahasa Jepangnya adalah sangbyaku hachiju nana. Oke, untuk di sebelah kanan, minasang silakan pause video ini lalu coba untuk mengucapkannya. Sudah?
Oke, saya akan sebutkan pengucapan dalam bahasa Jepang mulai dari angka 450 sampai 565. Tolong minasang perhatikan baik-baik. 450 Yonghyaku Goju. Yonghyaku Goju. 889 Hapyaku Hachiju Kyu. Hapyaku Hachiju Kyu. 726 Nanahyaku Niju Roku. Nanahyaku Niju Roku. 603 Ropyaku Sang. Ropyaku Sang. 976 Kyuhyaku Nanaju Roku. Kyuhyaku Nanaju Roku. 565 Gohyaku Rokuju Go. Gohyaku Rokuju Go. Oke, minasang, silakan berlatih untuk mengucapkan angka dalam bahasa Jepang. Minasang bisa membuat angka sendiri lalu mencoba untuk mengucapkannya dalam bahasa Jepang. Hai minasang, Kyo no chugyo wa kokomade desu. Minasang wa kite kurete arigatou gozaimasu. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Minasang, terima kasih sudah mau mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke KD berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang perkenalan. Bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Setelah ini, minasang silakan absen di link yang telah disediakan oleh sekolahan. Jangan lupa untuk absen juga di link yang sensei sediakan. Minasang tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang. Untuk kalian yang sedang mengejar mimpi untuk ke Jepang, semoga cita-cita kalian tercapai. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Raishu mata aimashou. Terima kasih, sensei tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.